Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita murojaah kembali secara ringkas tentang amaliyah atau amalan-amalan yang dilakukan oleh jamaah haji, dan di grup sudah kita share ulang apa yang diringkas oleh Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Sulhan Jauhari hafizahullah tentang syarat, rukun, wajib dan sunnah haji, yang itu juga ada dalam kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid. Ini ringkasannya, nanti antum tinggal bisa baca ya. Itu ada syarat wajib ada 6, rukun ada 4, kemudian wajib haji ada 7 ya, kemudian sunnah haji ada 6. Ya, di grup itu sudah kita bagikan. Kita kemarin ceritakan bahwa yang paling afdal dari 3 jenis haji, qiran, ifrad, tamattu', maka yang paling afdal adalah haji tamattu', dan ini yang biasa dilakukan oleh jamaah Indonesia. Talbiyahnya ketika antum melewati atau mendapati miqat, maka dia membaca labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajji la riya'a fihi wala sum'ah. Jadi yang kita baca ini, coba kita ulangi lagi, baca sama-sama ya. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajji la riya'a fihi wala sum'ah. Itulah yang dibaca di miqat dalam posisi yang laki-laki sudah memakai pakaian ihram. Ya. Afdolnya memang kita kalau dari sini naik bus misalnya, berarti di Masjid Sailul Kabir. Tapi kalau dalam kondisi tertentu busnya tidak berhenti, antum harus pastikan ini sudah di wilayah miqat, Masjid Qarnul Manazil atau Sailul Kabir itu. Disitulah antum berniat talbiyah, niat untuk umrah tamattu', haji tamattu', kemudian mengucapkan talbiyah ini, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajji la riya'a fihi wala sum'ah. Biasanya busnya berhenti enggak, Pak? Berhenti ya di masjid itu, Qarnul Manazil. Atau ada satu kondisi misalnya dia hanya melintas saja, saling mengingatkan saja, oh ini sudah melewati miqat, ini wilayah miqat. Hah? Dari Jeddah? Enggak, ini yang kalau melewati Taif jarang. Berarti dari Jeddah itu naik pesawat. Yang bus gimana, Pak? Berarti enggak melewati Taif? Itu kan titik kumpulnya ya. Tapi kan melewati miqatnya tetap miqat Qarnul Manazil kan kalau naik bus. Kalau naik bus titik kumpul Amlati di Jeddah sekarang. Mereka kalaupun berangkat dari sini langsung dari Jeddah ke Arab. Yang main pesawat itu beda maksud. Beda maksud. Itu titik kumpul.
Ini kita maksudnya miqat mengucapkan ini tadi, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji, itu adalah di wilayah miqat. Kalau misalnya jamaah itu naik pesawat, berarti kan di pesawat. Ya kan? Sekitar berapa, setengah jam sebelum nyampe Jeddah berarti ya, di pesawat. Kalau dia naik bus ngelewatin miqat juga kan? Enggak. Luar. Tapi kan dilewatin wilayah, dikasih tahu kan? Artinya pakai ihramnya bagi laki-laki mengucapkan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an itu tadi. Tapi kan dikasih tahu wilayah, bukan dari Dammam misalnya. Orang yang dari Dammam, iya. Itu titik temu. Maksud Ustaz itu mau ke titik kumpulnya. Betul. Banyak sekarang kan titik kumpulnya di Jeddah, Pak. Iya, startnya dari Jeddah. Iya. Kita mau ke Jeddah kan pasti dari Kon. Betul. Iya. Contoh begini, Pak. Orang yang titik kumpulnya di Madinah misalnya. Kumpul mereka di sana di Madinah. Kemudian mereka mau ke Mekah, tentu kan ngelewati Bir Ali. Ya kan, Dzulhulaifah. Di mana dia pakai ihram, di mana dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an itu, ya ketika melewati miqat Bir Ali. Apakah dia naik pesawat ke Mekahnya, atau naik kereta api cepat, atau naik bus, tetap kan melewati wilayah miqat Dzulhulaifah. Itu yang ana maksud. Ya. Jadi boleh dia pakai ihramnya dari Madinah, ya, tapi mengucapkan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajinya itu kapan? Ketika dia melewati miqat Dzulhulaifah. Sama seperti antum umrah misalnya. Walaupun dari Madinah antum duluan, antum mau umrah, misalnya naik pesawat, naik kereta api cepat, itu kan diingatkan, ini kita melewati miqat Abyar Ali. Walaupun tidak di jalan, nggak nampak masjidnya tuh, nggak nampak kan kalau kita naik kereta api cepat. Tapi diingatkan, ini wilayahnya. Pakailah, ucapkanlah talbiyah di situ. Itu yang kita maksud. Ya. Naam. Hah? Iya. Karena mungkin ada suatu kasus bagi yang kadang orang yang haji koboi Ustaz, mereka itu nggak lewat di mikot Ustaz, jadi pakai sejajar mikot mungkin. Nah, ini berbicara boleh enggaknya ya? Yeah. Boleh enggaknya kalau seperti itu. Niatnya itu dari sebelum masuk mikot, sejajar mikot Ustaz, nggak sampai ke mikotnya, misalkan masih berapa kilo lagi atau begitu. Jadi nggak belum di mikotnya sebelah mana. Tapi secara prediksi dia itu sudah memasuki wilayah mikot, walaupun sejajar misalnya. Boleh, tidak apa-apa. Sama dengan kita ketika di pesawat kan tidak pas benar kita di alam, kita di atasnya, tapi itu sudah wilayah mikot. Itu yang kita maksud tadi. Ya, yang naik kereta api cepat juga dia kan melintasi wilayah mikot, paling 1 menit 2 menit udah lewat lagi ke wilayah, makanya diingatkan di situ. Nah, jadi dia tidak pas ke masjid Dzulhulaifahnya atau masjid Qarnul Manazilnya, tapi itu sudah wilayahnya. Kalau ditarik garis lurus menurut prediksi dia, disitulah dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji. Paham Tom? Itu. Iya. Terkadang ada yang khawatir tertidur Ustaz, kalau naik bis atau dari pesawat. Jadi sebelum masuk mikot dia udah mengucapkan talbiyah. Iya, sudah mengucapkan talbiyah. Apakah itu boleh Ustaz? Sebaiknya ya kalau berbicara boleh atau tidaknya, ya tentunya itu tidak diperbolehkan. Ya, harus pas di situ. Sama dengan misalnya kita naik bus dari Madinah, itu dari Masjid Nabawi ke Abyar Ali berapa menit kira-kira? Paling kan 15 menit doang. Tapi tetap kita mengucapkan labbaiknya itu, talbiyahnya itu ketika melewatin miqat atau sejajar dengan miqat Dzulhulaifah. Bukan di Masjid Nabawi, tapi kalau dia pakai ihramnya di Masjid Nabawi, dia jamak qashar, zuhur dan asar di situ, silahkan, tidak apa-apa. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan
fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi semampu dia. Nah, kemudian jamaah sekalian, tadi kita sebutkan mengenai haji tamattu. Antum buka di buku Ustadz Yazid ini di halaman 107. Ini secara ringkas ya. Secara ringkas pada hari tarwiyah berarti si jamaah haji ini tadi dia sudah menyelesaikan umroh tamattu'nya. Pakai bertalbiyah, kemudian sampai ke Masjidil Haram, dia ngapain? Tawaf kudum gitu ya. Kemudian ya seperti biasa tawaf, sa'i, tahallul, tapi tahallulnya itu taksir, hanya memendekkan rambut, bukan dibotak. Nah, selesailah dia umrohnya. Setelah itu boleh dia membuka pakaian ihram. Baru ketika tiba hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, lakukanlah sejumlah amalan-amalan ini. Yang pertama, mengenakan pakaian ihram dari tempat penginapan di Mekah atau Jeddah. Ini mungkin yang dimaksud. Titik kumpulnya di Jeddah, maka disitulah dia menggunakan pakaian ihram. Ya, tapi kalau seandainya dia tadi sudah pakai ihram di pesawat, langsung umroh tamattu selesai, itu kan Pak nggak balik ke Jeddah lagi kan Pak? Langsung ke Mina kan Pak? Iya. Kecuali kemarin ada yang nyampein, kami Ustaz rencana berangkatnya di awal Zulhijjah duluan, tanggal 1 atau tanggal 2 begitu kan? Berarti dia melaksanakan umroh tamattu mandiri. Berarti dari tanggal 2 sampai ke tanggal 8 dia cari penginapannya di Jeddah misalnya. Itulah keluar dia dari tanah haram. Nah, berarti tanggal 2 sampai tanggal 8 ini ada 6 hari. Berarti dia tidak berlaku baginya hukum muhrim. Berarti kan dia membuka pakaian ihramnya. Ya. Kalau seperti itu. Tapi kalau ikut rombongan biasanya kan waktunya tidak lama ya. Nyampai Jeddah itu tanggal 7 atau tanggal 7, iya tanggal 7 lah atau tanggal 6 begitu. Itu dari informasi teman-teman yang berpengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia memakai pakaian ihram. Jadi ceritanya ini dia sudah selesai umroh tamattu. Masuk di tanggal 8 hari tarwiyah, mengenakan pakaian ihram dari tempat penginapan di Mekah atau Jeddah, berdiri menghadap kiblat. Lalu ucapkanlah labbaik Allahumma hajjan. Jadi ucapkan talbiyah kembali jamaah sekalian. Labbaik itu artinya aku menjawab panggilanmu ya Allah. Hajjan untuk menunaikan haji. Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Baik, naqra jama'atan. Labbaik Allahumma hajjan. Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Itu yang dia baca. Ya. Berarti kalau dia dari Mekah ke Mina langsung, ya, inilah yang dia baca talbiyahnya, selesai dia tahallul, kemudian persiapan menunggu busnya yang mau mengantarkan mereka dari terminal. Itu dari mana? Terminal Kudai ya biasanya. Ya, dari Kudai sampai ke Mina. Dan di sepanjang jalan itu tadi dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Seperti biasa. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dia bertalbiyah dan boleh dia jaharkan suaranya. Dia kuatkan, dia keraskan. Setelah matahari terbit pada tanggal 8 Zulhijjah, berangkatlah ke Mina dan terus memperbanyak bacaan talbiyah.
Di antara jenis-jenis talbiyah itu ada labbaika ilahal haq, labbaika dzal ma'arij, labbaika dzal fawadil, atau labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaika war raghba'u ilaika wal amal. Jadi boleh kadang-kadang pakai talbiyah ini, yang ini boleh dia gabung, tidak apa-apa. Ya. Misalnya labbaika ilahal haq, aku penuhi panggilanmu wahai Rabb kebenaran. Labbaika dzal ma'arij, ya. Labbaika dzal fawadil, aku penuhi panggilanmu wahai Zat yang memiliki tempat-tempat naik, aku penuhi panggilanmu wahai Zat yang memiliki berbagai karunia. Selama di Mina, salatlah zuhur pada waktunya dengan cara diqashar. Ya. Jadi zuhur di waktunya tapi 2 rakaat. Kemudian salat asar pada waktunya dengan diqashar 2 rakaat. Tapi bukan jamak qashar ya, Pak. Tapi diqashar di waktunya. 2 rakaat zuhur di waktu zuhur. 2 rakaat asar di waktu asar. Dan salatlah maghrib 3 rakaat pada waktunya dan isya pada waktunya dengan diqashar. Memungkinkan enggak? Tetap masih memungkinkan ya saat ini ya. Di waktunya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Gimana? Iya. Naam. Karena ini cerita kita masih di Mina ya. Kemudian mabit atau menginap di Mina hingga masuk waktu subuh. Lalu sholat subuh seperti biasa yaitu 2 rakaat. Selama berada di Mina pada hari tarwiyah dianjurkan memperbanyak talbiyah dan berzikir kepada Allah. Jadi antum perbanyak talbiyah, perbanyak zikir, perbanyak doa. Ya. Sampai subuh di tanggal 9. Lalu apa amalan pada tanggal 9 Zulhijjah? Pada hari Arafah, jamaah haji melaksanakan amalan-amalan berikut. Setelah matahari terbit, bertolaklah dari Mina menuju Arafah dengan mengumandangkan talbiyah dan bertakbir. Pengalamannya, Pak, dari Mina ke Arafah ini makan waktu berapa menit? Tergantung tempatnya juga ya. Ada yang naik kereta berapa menit? Ngantrinya yang lama. Ada yang lebih dari 3 jam? 2 sampai 4 jam. Matahari terbit sekarang sekitar jam 5 ya. Jam 4.58. Hah? Di Mekah lebih dulu lebih lama setengah jam ya. Ya, beda kita ya. Beda ya. Taib. Jadi posisi dia dari Mina berangkat menuju Arafah. Setelah matahari terbit, ya berangkatlah sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, terus bertalbiyah. Dimakruhkan bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji berpuasa pada hari Arafah. Karena ketika wukuf di Arafah Nabi tidak berpuasa, bahkan beliau meminum susu segar. Yang puasa siapa? Kita yang tidak berhaji. Saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun setelahnya dan setahun sebelumnya ya. Atau setahun setelahnya aja, sebelumnya aja. Itu keutamaannya jamaah sekalian bagi orang yang tidak ikut haji. Jika memungkinkan sholat zuhur dan asar di Masjid An-Namirah bersama imam untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan sebelum sholat. Namun jika tidak memungkinkan maka sholatlah di Arafah. Itu Pak, khutbahnya itu berapa lama? Berapa lama kira-kira? Sebentar. Dan itu yang khutbah cuma 1 orang.
Di Masjid Namirah. Tapi di tenda-tenda ada syekhnya Ada terjemahannya masing-masing ya. Nah, itu sebelum waktu zuhur. disiarkan langsung. Taib, Masya Allah. Kalau misalnya memungkinkan, dianjurkan sholat di Masjid An-Namirah, itu kan dekat Arafah itu ya. Kemudian dikatakan di sini, jika tidak memungkinkan maka sholatlah di Arafah. Ya, karena kan jamaahnya banyak. Tidak semua cukup di Masjid An-Namirah. Jamaah haji disunnahkan melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan qasar dan jamak pada waktu zuhur, berarti jamak takdim. Waktu zuhur itu 2 rakaat, iqamat, zuhur 2 rakaat, qomat lagi, asar 2 rakaat. Jamak takdim di waktu zuhur. Rasulullah pada waktu di Arafah, sesudah selesai khutbah Arafah, beliau menyuruh dikumandangkan azan. Kemudian iqamat, salat zuhur, inilah dia 2 rakaat, kemudian iqamat, lalu salat asar 2 rakaat di waktu zuhur. Jamak, qasar dan takdim diawalkan di waktu zuhur. Baru mulai sesi wukuf. Jadi wukuf itu selesai salat jamak qasar tadi. Melakukan wukuf di Arafah dengan menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan sambil berdoa dan memohon hanya kepada Allah saja dan tidak memohon kepada selainnya. Jadi antum wukuf di Arafah karena kata Nabi al-hajju Arafah. Iya. Iya. Dan itu disediakan sama hamlahnya ya. Jadi ba'da zuhur, setelah jamak qasar, makan terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan wukuf di Arafah. Dan di halaman 113 ini pada poin yang ke-6 dikatakan, pastikan dengan benar bahwa Anda benar-benar melakukan wukuf di padang Arafah dengan melihat tanda batas Arafah yang dipancangkan di sana. Karena wukuf di Arafah merupakan rukun terpenting ibadah haji. Nabi menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah, ini bagian pentingnya. Jadi jangan wukufnya di Jeddah. Ya. Memperbanyak talbiyah dan tahlil. Ya, masih bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan tahlil. Tahlil di sini ucapan la ilaha illallah. Ini diantara yang diucapkan sama Nabi ketika Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tetaplah berzikir, berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah dengan penuh kekhusyuan dan kesungguhan hingga matahari terbenam. Kan lama itu antum di situ itu wukufnya. Mulai dari ba'da zuhur, katakanlah jam 1 siang sampai sesaat sebelum maghrib matahari terbenam. Ya, ngapain kita? Ya bacalah doa-doa yang ada di sini nih, yang kan banyak ini di sini. Nah ini doa yang paling baik dan penting dipanjatkan kepada Allah adalah memohon hidayah, petunjuk kepada Allah. Ya, ihdinas siratal mustaqim, atau doa pakai bahasa antum. Memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa yang dilakukan, karena pada waktu itu Pak terkumpul sebab-sebab doa yang mustajab. Pertama tempatnya dan juga waktunya. Karena kalau di hari yang lain itu kan kita lihat jamaah-jamaah umroh itu kan berdoa di situ. Itu bukan waktu yang mustajab. Khusus pada waktu wukuf aja baru di situ mustajab. Cuma kadang-kadang kan cuma konten doang mereka di situ doa gitu ya. Dan ada lagi belakangan lihat mereka sholat di situ. Iya, sholat, sholawatan. Ini amalan-amalan yang baru yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sampai naik ke atas buat coret-coret nama,
sholat di atas, ini juga tidak ada perintahnya dari Nabi, dan itu amalan yang menyelisihi sunnah. Memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Memohon kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Memohon kepada Allah agar hatinya ditetapkan di atas agama dan istiqamah dalam ketaatan. Memohon kepada Allah agar ditetapkan nikmat Islam, sunnah, dan diselamatkan dari segala kemurkaannya. Ini dari halaman 116, ini doa-doa yang bisa antum baca selama wukuf di Arafah. Ini yang mau berangkat haji sudah punya buku ini semua kan? Insya Allah sudah. Kalau enggak nanti coba tanya ke panitia lagi. Baru kita masuk sampai ke halaman 138. Ya. Ini sebelumnya itu adalah doa-doa. Setelah matahari terbenam, bertolaklah dengan tenang menuju Muzdalifah. Tiba di Muzdalifah, mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan dijamak takhir, artinya di waktu isya. Biasanya dari Arafah sampai ke Muzdalifah ini berapa jam juga Pak perjalanannya sama ngantrinya? Dekat? Enggak, maksud anak waktu maghrib itu kita di perjalanan berarti ya? Sebelum maghrib udah, ya. Nah, makanya dianjurkan jamak takhir, ya. Jamak takhir dengan catatan maghrib dulu baru isya, 3 dan 2, ya, dengan 2 iqamat. Iqamat untuk maghrib, qomat lagi untuk isya. Masih tetap di Arafah. Di Arafah. Ya, karena wukuf itu kan pendapat yang paling kuat menyebutkan sampai subuh. Boleh. Ya, sampai malam. Walaupun yang paling afdolnya itu adalah sampai matahari sesaat sebelum terbenam. Kadang-kadang yang pekerja-pekerja itu kan mereka datangnya udah deket-deket maghrib baru dapat kebagian mereka. Itu ya Pak. Kemudian selesai tadi apa? Jamak qashar, maghrib dan isya. Di mana kita? Di Muzdalifah. Dan di qashar caranya dikumandangkan azan lalu iqamat. Ini berarti yang sholat ini banyak saf-safnya berarti ya. Tidak bisa satu ini. Iya kan? Masing-masing, Masya Allah. Mabit bermalam di Muzdalifah sampai masuk waktu subuh. Dan mengerjakan sholat subuh di sana. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Artinya jamaah haji tidak boleh meninggalkan Muzdalifah melainkan sesudah sholat subuh di Muzdalifah. Karena Nabi dan para sahabatnya melakukan yang demikian. Berikutnya mengambil dan mengumpulkan batu kerikil. Mengenai mengambil kerikil dan berbekal dengannya dari Mina atau Muzdalifah. Terdapat asar atau riwayat yang banyak dari para sahabat menunjukkan diperbolehkannya melakukan itu. Akan tetapi yang banyak dilakukan oleh orang dalam menyibukkan diri pada malam di Muzdalifah ini adalah mengumpulkan batu-batu kerikil untuk melempar jumrah pada hari Id dan hari Tasyrik. Kemudian mencucinya, maka ini tidak perlu kita ikut-ikutan. Berarti bermalam di Muzdalifah malam keberapa itu Pak? Ke-10. Ya. Bermalamlah di Muzdalifah. Oleh karena itu yang disunnahkan adalah tidak menyusahkan diri dengan melakukan perbuatan seperti itu. Dikatakan oleh Al-Imam Sa'id bin Jubair, ambillah kerikil dari mana saja yang Anda suka. Pada poin ke-14, setelah sholat subuh, kemudian Anda berdoa sambil menghadap ke arah kiblat. Bertahmid, bertakbir, bertahlil. Ya, subhanallah ucapkan, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, hingga terang benderang.
Ini nggak perlu dicatat ya, karena filenya udah ada dikirim di grup ya. Nah, sudah ada filenya dikirim. Coba nanti scroll ke atas, ada ya. Masuk kita kepada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah salat subuh dan langit mulai terang, sebelum matahari terbit, bertolaklah dengan tenang dari Muzdalifah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan bertakbir. Dari Muzdalifah menuju Mina. Itu kan juga tidak terlalu jauh ya Pak. Baik. Melempar Jumratul Aqabah dengan 7 batu kerikil kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya sambil mengucapkan Allahu Akbar pada tiap-tiap lemparan. Mulai masuk melempar jumrah, namanya Jumratul Aqabah. Menghentikan bacaan talbiyah ketika selesai melempar Jumratul Aqabah. Selesai Jumratul Aqabah, lempar ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 7 batu yang dilemparkan, masing-masing dia bertakbir. Setelah melempar Jumratul Aqabah, kenakanlah pakaian biasa dan pakailah minyak wangi, serta menjadi halal bagi Anda semua larangan ihram kecuali berhubungan badan dengan istri. Tanggal 10 ini masih. Menyembelih hadyu, hewan Anda di Mina. Pemotongan hewan ini bisa dilakukan pada hari Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Ini bagaimana mekanismenya nih? Biasanya diserahkan ke Hamlah atau Kalau beli lewat online, ya? setelah disembelih Ada pemberitahuan. berarti sudah melaksanakan salah satu di antara. Jadi di tanggal 10-nya ini berarti dia bayarnya di tanggal itu atau sebelumnya? Bahkan sekarang udah bisa. Sekarang sudah bisa. Baru setelah itu nanti ada pemberitahuan gitu ya. Setelah disembelih tanggal 10. Taib. Biasanya setelah Selain online ada enggak yang offline? sekarang udah Rata-rata online ya. Dan kita siqah ya, kita percayalah kepada yang diberikan amanah tentang itu ya. Karena kita takutkan juga ada mafia-mafia tentang loket-loketnya dulu ada di ah. tapi sekarang kayaknya sudah dikurangi atau mungkin nggak ada lagi. Jadi dianjurkan, diarahkan supaya online ya. Taib. Dan itu dapat SMS pemberitaannya itu pada tanggal 10-nya ini berarti ya. Taib. Atau hari-hari tasyrik begitu ya. Baru setelah itu ini sulit ini didapatkan, ini poin yang ke-6. Makanlah sebagian dari hadyu atau sembelihan Anda, dan selebihnya diberikan kepada siapa saja yang Anda sukai, termasuk para fakir miskin. Ya, antum nggak mungkin makannya online ya. Tapi tendanya pesta. Hah? Tendanya pesta makan. Ya, cuman kan bukan hadyu kita nggak tahu kan. Nah, dan belum tentu kambing juga gitu ya. Taib. Ini mungkin sulit ya untuk diamalkan saat ini. Kalau di zaman Rasul kan begitu berangkat udah bawa kambing kian gitu kan dari Madinah. Nah, sembelih makan di situ bisa. Poin yang ke-7, jika Anda tidak mempunyai uang seharga binatang tersebut, Anda diwajibkan berpuasa selama 3 hari pada saat haji dan 7 hari ketika Anda telah tiba di kampung halaman. Ya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Itu dia dalilnya. Kaum wanita dalam hal ini sama dengan kaum lelaki. Dan semua ini hanya diwajibkan terhadap jamaah haji yang mengerjakan haji tamattu'. Bertahallul dengan memotong pendek atau mencukur gundul rambut kepala. Dan mencukur gundul lebih afdal. Nabi doakan 3 kali. Allahumma arhamil muhalliqin 3 kali. Baru wal muqassirin. Itu ya. Berangkat ke Makkah untuk melaksanakan tawaf haji atau tawaf ifadah.
Masih di tanggal 10 ini ya Pak? Ya kan? Masih tanggal 10. Biasanya nih, berangkat ke Mekah itu nyampainya di waktu apa? Zuhur, asar atau maghrib? Iya. Tahun kemarin jam berapa Pak Indra? Nyampe Mekah untuk tawaf ifadah? Enggak, apanya? Di lapangan kira-kira selesai Jumratul Aqabah itu siang. Tapi nggak difasilitasi sama Amran, tapi itu masing-masing Oh. menggabung, tapi ada dalam tawaf badan. Biasa program mungkin, tapi kita suka. Taib. Berarti mandiri ya? Dan mereka ada 2 program yang tengah malam keluarga boleh pergi duluan dari Musdalifah, sama kalau yang Malam 11. ya waktu kita di masih Musdalifah. Iya. Ya, jadi yang keluarga boleh pergi duluan, jadi mereka bisa tawaf dulu di Mekah. Kalau yang hajat sampai matahari baru berangkat. Taib. Berarti kalau yang mau berangkat ini melaksanakan poin yang ke-10 ini, dia bisa berangkat mandiri ya. Untuk tawaf ifadahnya sampai di Makkah. Melaksanakan sa'i haji antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali seperti pada penjelasan amalan umrah. Ya, tawaf ifadah, kemudian sa'i, ya. Baru poin yang ke-12, apabila kondisi tidak memungkinkan Anda untuk mengerjakan tawaf ifadah dan sa'i ini, maka boleh mengerjakannya di hari-hari tasyrik. Ini maksudnya ya, digabungkan. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dan jika tidak memungkinkan pula, Anda boleh mengerjakannya di hari-hari Zulhijjah yang lain. Disunnahkan mengerjakan amalan pada tanggal 10 Zulhijjah seperti urutan sebagai berikut. Secara berurutan sebagai berikut. Melempar Jumratul Aqabah, menyembelih hewan al-hadiyu, mencukur gundul atau memendekkan rambut, tawaf ifadah, kemudian sa'i haji. Namun jika Anda mendahulukan sebagian amalan atas sebagian yang lain pun tidak mengapa. Setelah tawaf ifadah dan sa'i haji, kembalilah ke Mina dan mabit bermalam di sana untuk melontar jumrah pada esok harinya. Sebentar, kita ulangi ini. Selesai tawaf ifadah dan sa'i haji dari Mekah, berarti dia kembali ke Mina. Kemudian mabit di Mina. Setelah itu melempar jumrah pada esok harinya, tanggal 11 Zulhijjah. Berarti pagi dia melempar jumrahnya, Pak. Setelah zuhur. Ba'da zuhur. Nah. Tergantung hamlah lagi. Ada juga yang pagi hamlahnya. Keluar Saudi biasanya. Kalau dari hamla lokal biasanya Habis zuhur. Iya, setelah zawal ya. Nah, ini dia di halaman 146. Setelah zawal matahari tergelincir masuk waktu zuhur, maka melontar jumrah yang 3 secara berurutan. Jumrah sughra, jumrah wusta, dan jumratul aqabah dengan ketentuan sebagai berikut. Melempar, ini sudah masuk bagian-bagian akhir nih. Jumrah sughra dengan 7 batu kerikil kecil yang sudah Anda siapkan dari Mina sambil mengucapkan Allahu Akbar pada tiap-tiap lemparan. Setelah melempar jumrah sughra, berdirilah di depannya lalu menghadap ke arah kiblat dan berdoalah dengan doa yang sepanjang-panjangnya, doa yang sebanyak-banyaknya sambil mengangkat kedua tangan. Ya, perbanyak doa. Usai berdoa, berjalan menuju jumrah wusta, lalu melemparnya dengan 7 batu kerikil, sama seperti yang pertama, sambil mengucapkan Allahu Akbar pada tiap-tiap lemparan. Setelah melempar, berdirilah di sebelah kirinya menghadap ke arah kiblat dan perbanyak doa. Usai berdoa, berjalanlah menuju jumrah kubra, yaitu jumratul aqabah, lalu melemparnya dengan 7 batu kecil sambil mengucapkan Allahu Akbar
pada tiap lemparan. Setelah melempar jumratul aqabah ini tidak ada doa, seperti yang dilakukan pada 2 jumrah sebelumnya. Kemudian pada malam berikutnya mabit atau menginap di Mina. Malam 12 ya Pak? Sahih. Amalan pada tanggal 12 Zulhijjah ya sama seperti yang dikerjakan pada tanggal 11 Zulhijjah. Berarti ini kan sholat subuhnya di Mina berarti Bapak ya? Ya kan? Zuhurnya di mana Pak? Di Mina juga? Baik, baru selesai zuhur baru menuju untuk melempar jumrah ya. Itu jaraknya berapa lama dari penginapan di Mina ke Jumratul Aqabah atau untuk melempar jumrah? Hah? Tergantung tenda kelasnya ya. Oh gitu. Yang paling dekat berapa menit? Tinggal jalan doang. Jalan kaki atau pakai bus lagi tuh? Jalan kaki. Masya Allah. Ada yang naik taksi juga, naik kereta api juga nggak ada? Nggak ada? Kereta. Masya Allah. Sama ya, setelah zawal matahari sudah tergelincir, sudah masuk waktu zuhur, melontar jumrah yang 3 secara berurutan. Jumrah sughra, wusta, dan jumratul aqabah. Melempar jumrah sughra sama ya, dengan 7 batu kerikil yang sudah disiapkan dari Mina sambil mengucapkan Allahu Akbar sampai jumratul aqabah. Dan tidak ada doa seperti yang dilakukan pada 2 jumrah sebelumnya. Selesai setelah melempar jumratul aqabah, jika Anda ingin segera keluar dari Mina, maka keluarlah pada hari ini sebelum matahari terbenam. Waktu yang Bapak gunakan untuk melempar jumrah 1 sampai 3 selesai berapa menit kira-kira? Berapa jam? Doa masing-masing ya, dianjurkan lebih lama gitu ya. Diusir-usir juga. Sama kayak ketika doa di Sofa Marwah ya. Nah, jika Anda ingin mabit di Mina pada malam berikutnya, tanggal 12 Zulhijjah, dan hal itu lebih afdal, maka menginaplah dan kerjakanlah pada esok harinya. Tanggal 13 Zulhijjah seperti yang Anda kerjakan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Wallahu a'lam. Yang wajib diperhatikan oleh seluruh jamaah haji bahwa Anda sedang menunaikan ibadah haji. Maka jaga batasan-batasan Allah, jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat dosa dan maksiat, ya. Jangan merokok. Nah, ini yang paling sulit ditinggalkan sama orang-orang ini. Jaga lisan, jangan berbicara yang kotor, jangan ghibah, jangan berbuat amalan-amalan fasik yang lainnya. Bagi wanita, jaga auratnya. Pakai jilbab yang sempurna, jaga adab-adab dan akhlak Islami agar Anda pulang mendapatkan keutamaan haji yang mabrur. Ingatlah bahwa bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian masuk yang bagian akhirnya, tawaf wada. Hukumnya wajib bagi orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali seorang wanita yang sedang mengalami haid atau nifas. Ya. Tawaf wada dilaksanakan dengan pakaian biasa. Dalam keadaan berwudu dikerjakan 7 putaran. Dan sesudah selesai tawaf, salat di maqam Ibrahim 2 rakaat. Salat menghadap ke arah maqam Ibrahim. Sesudah selesai salat, maka selanjutnya Anda langsung meninggalkan kota Makkah jika hal tersebut memungkinkan. Jika Anda ingin keluar dari Masjidil Haram, maka keluarlah seperti Anda keluar dari masjid-masjid yang lain dengan mendahulukan kaki kiri sambil mengucapkan doa ini ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Udah selesai berarti ya Pak? Selesai. Kira-kira
pengerjaan tawaf wada'nya ini jam berapa sampai Mekahnya biasanya? Maghrib ya, karena rame ya Pak. Sangat rame ya, karena semuanya mengejar ke sana kan. Taib. Nafar awal itu jam berapa dia selesainya? Dari tenda itu habis makan siang jam 2. Tanggal 13? 12. 6. Taib. Jadi berarti mereka nafar awal ini yang duluan mengerjakan tawaf wada. 6. Kemudian jamaah sekalian, selesai ya secara ringkas. Jika tiba di kampung halaman, ini tinggal antum baca ya. Segeralah menuju masjid, lalu salatlah di sana 2 rakaat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya yang dianugerahkan kepada Anda berupa amal salih, kesehatan dan keselamatan. Demikian, kalau ada yang ingin didiskusikan seputar materi ini, ya tidak banyak-banyak karena pekan depan insyaallah kita akan adakan manasik akbar khusus bagi yang mau berangkat ya, hari Sabtu insyaallah. Bagi yang mau ikutan juga tinggal antum konfirmasi ke panitia boleh atau tidak ya. Nah, naktabi bihadza. Kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadal. Kan berkaitan dengan sekarang adanya ekstensi di Masjidil Haram. Di mana batas kita untuk mengaplikasikan kaki kiri untuk keluar itu? Karena itu kemarin banyak teman-teman banyak yang Nah, itu kan ada kalau antum masuk dari arah Hotel Sofwah ya. Di depan WC 2 dan kalau sudah masuk pelataran WC 3 itu sudah masuk wilayah masjid. Dan itu ada tiang-tiang warna milenium yang di atasnya seperti mahkota hijau lampu. Disitulah antum baca doa dan keluar masuknya di situ. Biasanya kita ingatkan jamaah di situ sudah dibaca. Kalau toh pada waktu melewati itu dia lupa, ketika memasuki gerbang gate umroh itu, di situ ingatkan kembali bagi yang lupa. Ya. Jadi kalau antum keluar dari gate umroh atau yang dari sudut kanan lupa baca di situ, minimal yang di depan WC 3 itu keramik putih sama jalan yang di depan sofa, disitulah baca batasan akhirnya antum baca itu tadi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu ya. Karena di situ yang biasanya padatnya itu sampai di situ hari-harian. Tergambar ya? Iya. kalau misalnya terlupa terus kita maksudnya karena kita bacanya ketika masuk pelataran bisa lihat Ka'bah itu boleh atau Boleh saja. Boleh. Tapi kan sudah ada doa yang lain kalau sudah melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Makanya peringatan pertama di lampu hijau itu. Lupa di situ di gate-nya itu, yang pintu besarnya itu. Ya, tempat kita buka sandal. Lupa lagi di situ. ketika turun lift, ya, eskalator atau tangga sebelum melihat Ka'bah. Lupa lagi tuh, udah parah banget itu. Itu ya. Karena khusyuknya atau karena apa gitu kan. Jadi ingatkan untuk membaca doa masuk masjid. Nah, wallahu alam. Silakan. Fadhal. Pertama yang ini Ustaz, yang untuk kalau kita sembelih hadiu itu untuk sunah-sunah nggak boleh potong kuku berlaku. Misalkan kita haji. Enggak, itu berlakunya bagi kan antum masih ihram itu ya. Berlakunya ya karena dia pakai ihram, masuk kategori larangan ihram. Ya. Jadi larangannya lebih banyak, tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh ngirim chat-chat mesra kepada istri, apalagi istri orang, ya kan? Lebih bahaya. Itu haram sepanjang tahun, ya kan? Ini mungkin yang dimaksudkan dari tanggal 1 sampai 10-nya, sebelum dia berangkat ke Masalah hadiah tadi. Hadiu ya kan kita kan Oh, enggak.
Enggak berlaku bagi antum itu, enggak berlaku. Ya. Karena kan di situ dalam hadis itu dikatakan wa arada ahadukum an yudhi udhiyah kurban. Ya. Hah? Ya, jadi tidak berlaku bagi jamaah haji larangan-larangan motong kuku, motong rambut pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai kurbannya dipotong. Ini bagi sahibul kurban. Ya. Nah, jadi kita katakan tadi bahkan yang berlaku itu hanya orang yang mau berkurban atas nama siapa kurban itu. Kalaupun dia niatkan untuk sekeluarga, pahalanya dapat untuk satu keluarga, maka keluarganya silahkan potong rambut, potong kuku. Tapi atas nama siapa kurban itu? Oh, atas nama saya Ustaz sebagai kepala keluarga. Maka bapaklah yang nggak boleh potong rambut dan potong kuku. Oh, itu kurbannya atas nama anak yang pertama. Berarti dialah yang tidak boleh potong rambut dan potong kuku mulai 1 Dzulhijjah sampai kurbannya disembelih. Ya. Baik. Terus pertanyaan kedua Ustaz. Silakan. Untuk yang haji tamattu, kan kita bulan umroh tamattu Ustaz ya. Itu apakah kita mesti, saya pernah mendengar sih, apa kita mesti mukim di Mekah selama 3 hari? 3 hari dulu baru kita boleh mulai rukun haji. Tidak ada ketentuannya ya. Jadi tidak ada ketentuannya harus 3 hari atau 2 hari, bahkan setengah hari pun antum sampai di sana berapa? Zuhur misalnya, atau sampai mendekati asar, selesaikan umroh sampai isya misalnya. Dari isya ke tanggal 8 pagi kan ada berapa jam tersisa, itu boleh antum tahallul di situ dan antum halal. Ya, mau buka pakaian ihram, atau kadang sebagian teman-teman ya nggak mau ribet-ribet, dia niat tahallul udah selesai, habis itu ya pakai ihram lagi. Kenapa? Karena waktunya kan nggak banyak juga ya. Dari mulai sore atau malam perjalanan ke Mina, di malam tarwiyahnya itu. Nah, jadi tidak ada ketentuan harus 3 hari, 2 hari, tidak ada. Cuman biasanya sebagian orang duluan berangkat sampai Mekah tanggal 5, tanggal 6. Berarti kan dia ada waktu 3 atau 2 hari, dan di situ dia boleh pakai pakaian biasa karena dia sudah tahallul umroh tamattu. Ya. Nah, wallahu alam. Ada yang lain? Pas. Fadal. Ustaz, begini Ustaz. Naam. Bagi orang yang melanggar seperti tidak melakukan jumroh, jumratul ula atau mustaqobah, atau dari rukun-rukun haji, seperti misalkan ya tadi kayak jumroh atau mabit di Musdalifah seperti Ustaz, itu kan harus kena dam Ustaz ya. Naam. Nah, Apa dulu ini yang ditinggalkan? nah, Apa yang ditinggalkan nih kira-kira? kalau dua-duanya, apakah itu harus bayarnya 2 atau bagaimana Ustaz? Naam. Kalau misalkan dia tidak melakukan Umratul Aqabah atau mabit di Mina atau mabit di Musdalifah, itu harus bayar 3 kambing atau bagaimana Ustaz? Naam. Jadi Akumulasi. ini kita secara umum ya, secara umum kita klasifikasi dulu apa pelanggarannya. Apakah itu kategori wajib haji atau kategori rukunnya yang dilanggar, atau toh itu hanya sunnah-sunnah ya. Kalau yang dilanggarnya itu adalah perkara yang sifatnya sunnah, apakah dia bayar dam atau tidak? Tidak. Nah, makanya kita harus lebih detail apa kira-kira yang dilanggar oleh si fulan itu. Sama seperti ibadah umroh misalnya, dia nggak memungkinkan baginya untuk sholat 2 rakaat mengarah ke makam Ibrahim misalnya kan. Ini kan perkara yang sifatnya sunnah. Apakah dia bayar dam? Tidak. Nah, ini sekarang apa pelanggarannya? Di flyer yang kita bagikan itu tadi disebutkan bahwa tawaf kudum misalnya itu bagian dari sunnah haji. Nah, apalagi mabit di Mina pada malam ke-9, itu juga bagian dari sunnah haji. Jika tidak ditinggalkan maka tidak mengapa. Adapun wajib haji itu mabit di Musdalifah. Nah, apakah
satu pelanggaran, dua pelanggaran itu terkena akumulasi, wallahu a'lam, itu khilaf di kalangan para ulama, namun jumhur menyebutkan iya. Jadi kalau banyak pelanggarannya, maka semakin banyak pula dam yang dikenakan atasnya. Wallahu a'lam, tapi nanti akan kita murojaah kembali ya. Tapi di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ustaz, ini yang hampir mungkin terjadi jamaah haji yang tahun-tahun sekarang dan sering bikin ribut gitu. Yang nafar awal, Ya. itu kan dikatakan bahwa ada kaidahnya bahwa jika masih berada di Mina setelah maghrib, maka disarankan untuk melanjutkan ke hari berikutnya. Jadi kalau mau nafar awal itu dikatakan harus meninggalkan Mina sebelum maghrib. Tapi Sebentar, kalau nafar awal harus meninggalkan Mina sebelum maghrib untuk apa ya? Untuk tawada ya. itu tahu ada. Nah, Nah, tapi yang sering terjadi dan pasti akan terjadi karena memang padatannya luar biasa gitu ya. Tidak. Setelah masuk, ya, Iya. setelah masuk mungkin karena ketahan petugas, mungkin karena satu dan lain hal gitu ya, sehingga mereka bahkan bisa itu masih di Mina. Ini terjadi. Dan Iya, iya, iya. terjadi, dan pasti akan terjadi. Nah. Karena memang sekarang jamaah haji sudah jumlahnya nggak ya, besar sekali, banyak sekali, dan bisnya udah nggak, antara bis dengan jalan itu sudah tidak berimbang. Itu seperti apa Ustaz? nah, ini tentang teknisnya ya. Sama tahun kemarin gitu juga, Pak. Hampir setiap tahun Ustaz. Masya Allah. Ya, kalau sudah kondisinya seperti itu, bagaimana lagi? Ya, jadi kita usahakan dulu semampu kita. Kemudian kalau misalnya tidak bisa, maka kapan sanggupnya kita bisa bertolak dari Mina untuk Tauf Wada, maka kita lakukan. Ya, jadi insya Allah itu tidak akan berpengaruh kepada ketidaksahihan atau kesahihan hajinya. Ya, wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam itu tidak akan berpengaruh kepada hajinya. Naam. Taib, ada yang lain atau ada pendapat sekitar teknis itu bagaimana? Secara jadwal mereka merencanakan pergi dari Mina itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Jadwalnya begitu. Jadwalnya, tapi karena ngantri, Mayor ya iya. Taib. Bagaimana lagi Pak? Ya kan? Sudah kondisi yang sangat padat, seperti itulah. Nah, Fartani Bang, aman. Nabarsani aman ya. Dia bertolaknya kapan? Nabarsani kapan ke ininya? Tahu wadaknya tanggal 13. sama aja semuanya tanggal 13 telat. Padat juga ya. Sama dengan tanggal jam 2 itu sepi katanya Maqam Ibrahim. Sepi Hijr Ismail. Semuanya berangkat jam 2, rame juga jadinya. Nah, wallahu a'lam. Oh, ini kecepatan ya? Masya Allah. Nafar awal berarti tahu wadaknya asar udah bisa ya ke Mekah. Nyampe di Mekah asar atau berangkat dari Minanya asar, Pak? Salat asar Bapak di mana? Di Haram. Masya Allah. Berarti mulai bertolak itu dari Mina ke Mekah untuk tauf wada, yang awal-awalnya jam berapa udah mulai bisa? Makan siang sudah mulai ya? Setelah makan siang. Nah, ini muskilah baru ini kalau ini. Sebelum zawal. Nah. Di satu sisi terkena dam, di sisi lain kecepatan gitu ya. Ya gimana lagi Pak kalau begitu? Nah. Antum bayar damnya dalam bentuk apa Pak? Online. Itu berapa? Sama kayak hadiah ya. Nah. 1 ekor kambing berapa? Berapa real? 700. Tahun ini berapa? Hadiah untuk hadiah berapa bayarnya sekarang? Berapa? 720. Masya Allah. Taib, ada yang lain silakan. Fadl Pak. Iya. Jadi amalan apa yang bisa dilakukan kalau haji? Apakah cuma lempar jumroh? Misalnya orang sakit,
dia ada keluarganya, istri atau suaminya yang melemparkan jumroh, atau mungkin ada amalan lain yang bisa diwakilkan, misalnya kayak sa'inya yang pertama. Iya. Keduanya, Indonesia kalau kan tahun lalu juga ada tanazul untuk di Mina, jadi cuma dalam bis, kemudian cuma lewat supaya dapat bermalam di Mina, karena mereka nggak nginep di Mina malam 11 atau 12. Itu secara hukum gimana saudara? Sebentar, untuk yang pertama, amalan-amalan apa saja yang bisa diwakilkan ya? Wallahu alam, ana perlu nanti murojaah kembali tentang perincian-perincian amalannya. Biasanya Pak, biasanya yang dipatwakan atau yang kita lihat di lapangan itu apa saja kira-kira Pak? Yang biasa diwakilkan ke orang lain ketika tidak mampu. Melempar jumroh saja. Apa Pak Indra kira-kira? Melempar jumroh. Selainnya? Hah? Nah, itu udah semuanya kalau itu. Satu paket. Ini maksudnya orangnya sudah berada di Makkah, mau melaksanakan tapi mungkin dia sakit atau ada uzur. Ya, biasanya memang yang ditaukil, yang diwakilkan itu adalah melempar jumroh ya. Wallahu alam untuk yang lain apakah bisa atau tidak nanti akan kita bahas insyaallah. Untuk yang pertama, ini mekanismenya bagaimana? Gimana itu Abu Bahri? Berarti bisnya ini nggak turun berarti penumpangnya Pak? Hanya lewat saja? Melintas? Apa kira-kira sebabnya? Kenapa mereka tidak mabit di situ? Karena ngantri juga? Iya, karena sebagian dari teman-teman itu juga ada yang ketika wukuf di Arafahnya dia nggak turun dari bis, hanya di bis aja wukufnya gitu kan. Ini wallahu alam ini sah atau tidak ini hajinya, gitu kan? Ya, secara zahir ini tidak dikategorikan wukuf. Masa wukufnya di bis gitu kan? Dan biasanya ini yang tidak resmi kadang ya, tidak resmi tapi dia nembus aja malam-malam mereka sewa bus kemudian melintas Arafah aja baru dikatakan wukuf di Arafah, padahal dia cuma di bus nggak bisa turun dan murur saja. Wallahu a'lam, kalau seperti itu tidak dikategorikan ya, itu menyelisihi. Nah, Di Arafah itu ada penjelasan waktu kalau misalnya ada jamaah yang sakit diantar pakai ambulan aja. ya itu kan sudah beda kondisi Pak. Itu darurat ya. Itu orang-orang yang punya zawatul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur. Ya. Ini dia kadang-kadang orang yang tidak patuh aturan. Tapi mereka mau menembus masuk ke Arafah sehingga datangnya malam hanya sekedar murur baru dikatakan bahwa dia itu wukuf di Arafah. Wallahu alam, kalau yang seperti ini tanpa ada udzur syar'i maka tidak dikategorikan wukuf. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insyaallah masih ada pekan depan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.